Berikutnya adalah persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Pertama perhatikan gambar yang A untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Nanti untuk ini yang A untuk yang pusatnya di 0,0. Nanti untuk yang pusatnya di alfa, beta akan sama, tinggal kita translasikan sebesar ini alfa, beta ya. Nah, sekarang di sini untuk gambar yang A ini, jadi ini misalkan persamaan garis singgungnya di sini mx ditambah p. Kemudian untuk persamaan elipsnya karena pusatnya di 0,0 berarti e kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita perhatikan gambar yang A. Ini persamaan garis singgungnya itu y sama dengan mx ditambah p. Ini nanti akan kita cari bentuk lain dari p nya ini ya. Jadi dari p nya ini nanti kita cari. Kemudian persamaan elipsnya elips di sini x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini langkah berikutnya kita substitusi 1 ke 2. Berarti x kuadrat per a kuadrat ditambah y nya kita ganti dengan mx ditambah p kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat ya. Kalikan a kuadrat b kuadrat supaya tidak memuat pecahan. Kita punya di sini berarti b kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat ini dikalikan ke mx tambah p kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, kalau sudah ini kita jabarkan. Ini kita buka aja. Kita taruh di sini aja ya. Nanti agak panjang ya. Jadi ini b kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat mx tambah p kita buka kurungnya. Ini atau ini mau ditulis di sini juga boleh, m kuadrat x kuadrat ditambah 2 m p x ditambah p kuadrat. Nah, nanti dari langkah ini itu tujuannya mau kita buat dalam bentuk persamaan yang memuat variabel e kuadrat dan juga x, sehingga nanti kita mencarinya itu karena ini ada garis yang menyinggung suatu grafik, kita cari diskriminannya. Diskriminannya nanti harus sama dengan 0 seperti materi-materi sebelumnya juga dengan langkah yang sama ya. Ini
B kuadrat, E kuadrat, ini A kuadrat, M kuadrat, X kuadrat, ini 2A kuadrat, M, P, X ditambah A kuadrat, P kuadrat dikurangi A kuadrat, B kuadrat sama dengan 0. Ini kita kelompokkan, ini aja. B kuadrat ditambah A kuadrat, M kuadrat, ini X kuadrat, 2A kuadrat, M, P, X. Nah, supaya garis singgung ini, supaya satu ini menyinggung dua, persamaan satu, yaitu persamaan garis singgungnya tadi, maka syaratnya adalah D-nya harus sama dengan 0 saat menyinggung. Kalau D lebih dari 0 itu memotong di 2 titik. Kalau D kurang dari 0 tidak memotong dan juga tidak menyinggung. Ini berarti B kuadratnya itu yang ini. Berarti 2A kuadrat M, P dikurangi 4 kali A-nya adalah B kuadrat tambah A kuadrat, M kuadrat, C-nya yang ini. Nanti dari langkah yang ini, jadi langkah D sama dengan 0 ini, kita akan mencari bentuk P. P nanti akan sama dengan apa? Itu tujuannya. Ini berarti 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat. Ini, nah ini kita kalikan biar nggak bingung. Berarti A kuadrat, B kuadrat, P kuadrat, ini kalikan ke sini ditambah dengan ini B kuadratnya saya kalikan ke A kuadrat, B kuadrat. Berarti A kuadrat B pangkat 4 ditambah, oh maaf ini dikurangi ya, kemudian A kuadrat M kuadrat kalikan ke bagian belakang ini, A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat dikurangi A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat. Kemudian tinggal kita buka kurungnya. Karena ini yang di dalam kurung ini tidak ada suku yang sama, berarti ini kita buka aja semuanya. Kuadrat B kuadrat P kuadrat ditambah 4A kuadrat B pangkat 4 dikurangi 4 A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat ditambah 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini ada yang ini sama ini 0. Nah, tinggal
nih 4 min 4 A kuadrat B kuadrat P kuadrat ditambah 4 A kuadrat B pangkat 4 ditambah 4 A kuadrat M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini kita cari, kita bagi sama dibagi berapa ini? Min 4 sama-sama punya A kuadrat dan B kuadrat ya, berarti min 4 A kuadrat B kuadrat. Yang ini tinggal P kuadrat dikurangi B kuadrat dikurangi M kuadrat. Bentar, ini ada keliru. Ini A pangkat 4 ya. A pangkat 4. Berarti yang ini tinggal A kuadrat M kuadrat. Nah, berarti P kuadratnya itu sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah, P nya karena tujuannya kita mau cari P nya, ini menggunakan, ini cara cepatnya aja, sebenarnya ini menggunakan selisih 2 kuadrat selisih 2 kuadrat sehingga nanti nilai P nya itu ada 2. Dan selisih 2 kuadrat, masih ingat? Ini menggunakan selisih 2 kuadrat. Kenapa tetap saya ingatkan? Supaya Anda itu tidak salah persepsi masalah akar. Karena kadang ada yang berpikir bahwa kalau P kuadrat sama dengan yang ini, maka nanti akarnya pasti ada 2. Akar suatu bilangan itu hanya ada 1, apalagi kalau indeksnya itu genap, akarnya hanya 1. Nah, di sini muncul plus minus itu berasal dari selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Ini tetap saya tekankan dulu dari semester 1, ini konsep dasarnya. Kalau kita punya kalau kita punya ini aja, punya K kuadrat dikurangi L kuadrat itu, maka faktornya adalah K dikurangi L dikali K ditambah L. Nah, dari sini kan nanti nilai K-nya ada 2, yaitu L dan juga negatif L. Makanya di sini P-nya itu ada plus minus itu sebenarnya dari penjabaran 2 faktornya ini ya. Ini berarti B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah, sekarang ini itu adalah persamaan ketiga. Untuk mendapatkan persamaan garis singgungnya, kita substitusi persamaan ketiga ke persamaan 1, yaitu ke Y sama dengan MX. Dan Y sama dengan MX ditambah P, berarti Y sama dengan MX. Nah, P-nya di sini plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Ini
persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgung elips E kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, jadi kalau kita lihat pada gambar B, ini kita translasikan ya. Dia dibawa ke kanan sebesar alfa dan dibawa ke atas sebesar beta. Maka dengan cara yang sama nanti boleh Anda cek sendiri kalau ragu. Ini tinggal kita elips X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yaitu persamaan garis singgungnya Y dikurangi beta sama dengan M dikali X dikurangi alfa. Nih. Nah, kita ke contoh. Nah, ini persamaan garis ini kita tambahin aja. Nah, sekarang kita ke contoh. Tentukan persamaan garis singgung elips E kuadrat tambah 16 Y kuadrat sama dengan 400 yang sejajar dengan garis tiga X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita ubah dulu persamaan elipsnya ke dalam bentuk standar supaya nanti bisa kita tahu berapa A, B, dan alfa, beta, dan juga M-nya. Ini dibagi 400 supaya nanti tahu A-nya berapa. Karena yang kita perlukan kalau kita lihat di sini berarti nanti yang pusatnya di 0,0 berarti menggunakan Y sama dengan MX ditambah plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat kali M kuadrat. Ini bagi 400 itu berarti X kuadrat per ini kalau 25 ke 100 4 kali 4 16 ya. Ditambah Y kuadrat per 25 berarti sama dengan 1. Benar? Ya. Ini kan
25 kali 10 250, 25 kali 6 150. Benar. Nah, dari sini berarti A kuadratnya itu 16, B kuadratnya itu 25. Ya. Berarti dari sini itu ini jenisnya elips yang apa? Ini elips vertikal ya, karena apa? A-nya lebih besar dari A-nya kurang dari B-nya. Nah, ini M-nya. Nah, 3x ditambah y ditambah 1 sama dengan 0. Di sini y sama dengan ini y sama dengan min 3x dikurangi 1. Maka M-nya itu sama dengan min 3. Tinggal kita substitusi saja. Persamaan garis singgung elipsnya berarti y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat tambah a kuadrat m kuadrat. Y sama dengan 3x plus minus ini akar b kuadratnya 25 ditambah 16 dikali 9. Y sama dengan min 3x plus minus berapa ini? 25 16 kali 9 ini 54 144 ya. 144 ini 25 9 13. Berarti y sama dengan min 3x plus minus 13. Nah, berarti persamaan garis singgungnya ya sudah, ini ketemu. Jadi persamaan garis singgung elipsnya itu y sama dengan min 3x ditambah 13 dan y sama dengan min 3x dikurangi 13. Tuh.